dimanapun berada, betul-betul dipahami video ini. Karena apa? Saya kira video ini satu-satunya untuk membimbing, untuk menuntun, untuk mengarahkan satu cara berpikir, dua melakukan spiritual, dan tiga akan menghantar jiwamu agar bisa kembali apa yang disebut asal muasal dari Sang Maha Pencipta, masuk di alam yang disebut surga bagi bangsa manusia. Khususnya murid dan santri, pahami betul-betul video ini. Baik para pemirsa, dilanjutkan dengan gambar yang di video ini. Untuk video kedua ini menyambung dari video pertama. Satu contoh, manusia semua yang ada di dunia pasti akan menemukan atau dalam titik yang disebut akan meninggalkan dunia atau meninggalkan tubuhnya. Disebutlah di sini meninggal atau mati atau off atau masanya sudah habis. Agar manusia ini kembali sesuai hitohnya, sesuai apa yang diharapkan dari tulisan atau yang dicanangkan orang-orang terdahulu dengan kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari leluhur Jawa disebutlah pulang kepada rahmat ilahi. Maka karena sudah dibekali dari orang-orang terdahulu untuk menerangkan alam surga ini, sudah diterangkan dari kitab yang disebut kitab Quran, dan diterangkan di sini disimbolkan sebagai Raga Adal Muhammad, maka para leluhur dulu sejak 67 Masehi itu sudah dibekali namanya syahadat itu, para murid dan santri. Jadi syahadat ini sudah ada ya, syahadat tain. Nah, para murid dan santri sudah dipahamkan, sudah dilakukan, dan Anda sudah melakukan syahadat tain itu. Nah, untuk pulang ke asalnya seperti yang asal di sini, maka manusia dididik, diberikan ilmu, diberikan tuntunan dan suatu kalimat dan bahasa-bahasa yang diwariskan dari orang-orang terdahulu agar generasinya atau bangsa manusia khususnya umat Islam agar bisa kembali ke surga. Maka dibuatlah namanya syahadat itu. Artinya syahadat ini harus dilakukan para pemirsa. Karena tidak ada cara yang tepat dan benar untuk mengembalikan ruh atau jiwa manusia kembali asalnya. Namun karena pemahaman syahadat di luaran 1400 tahun ini salah kaprah dan salah persepsi, sehingga bangsa manusia yang menjalankan agama itu tidak mampu mencapai titik sana, sehingga menjadilah roh-roh gentayangan di tempat-tempat yang tidak baik seperti itu. Bersyukurlah para murid dan santri yang sudah melalui pintu syahadat. Dari syahadat yang sudah rusak, sudah disusun oleh guru, caranya sudah diajarkan dan sudah dilakukan untuk murid dan santri, dan terutama bagi guru wali bait, sudah diajarkan untuk syahadat ini dibutuhkan sesuatu banyak hal, alat-alat, sarana dan prasarana, ruang dan waktu semua sudah dipenuhi. Nah, dari syahadat inilah para murid dan santri, dari pintu inilah nanti bangsa manusia atau jiwa manusia yang di dunia ini akan menuju kembali ke asalnya di sini. Namun untuk kembali ke asal sana tidaklah sangat mudah, tidak seperti apa yang digambarkan manusia. Satu contoh, manusia hanya berpikir atau hanya berhayal. Yang penting di dunia berbuat baik. Yang penting di dunia berbuat baik sesama manusia atau sesama makhluk. Tidak bisa hanya seperti itu, pahami para murid dan santri. Karena kita adalah bangsa manusia. Berbuat baik adalah kebutuhan dan kewajiban yang pokok. Tapi adalah satu yang harus kalian ketahui. Tatkala manusia tidak paham asal usulnya, pola pikirnya tidak mampu dan tidak mencapai. Karena pikir adalah jalan yang dilalui bangsa manusia. Maka sebaik apapun pahala manusia itu, sebaik apapun perilaku manusia, tetap manusia itu kalian tidak akan pernah mampu masuk ke alam surga sana. Lantas kemana guru orang-orang seperti itu?
Maka di pelajaran yang lain sudah diterangkan, tatkala manusia itu baik, biasanya hanya nitis atau reinkarnasi kembali lagi jadi bangsa manusia. Tatkala bangsa manusia perilakunya buruk seperti hewan, dia pun nitis atau reinkarnasi menjadi hewan. Tatkala manusia itu buruk akhlaknya, buruk pengetahuannya, buruk imannya, manusia itu menjadi roh-roh gentayangan yang di luaran sana di tempat-tempat yang tidak baik seperti itu. Bersyukurlah para murid dan santri dan juga para pemirsa yang mampu memahami, yang mampu mengilustrasikan, yang menganalisa hal-hal seperti ini. Tatkala syahadat sudah dilalui para murid dan santri, maka di kitab guru mengapa mengajarkan atau menyarankan atau mewajibkan untuk memahami dari 4 unsur itu. Tatkala 4 unsur ini sudah aku ajarkan melalui cara yang sudah aku rancang, yang sudah aku ciptakan, maka di dalam kitab para murid dan santri, guru selalu mewajibkan ada yang disebut laku limo. Dari laku limo inilah para murid dan santri, apa-apa yang ada di dalam proses kehidupanmu di sini dibenahi dengan sistem yang diciptakan guru itu. Untuk mengenal 4 unsur, dalam bahasa Jawa disebut sedulur 4. Ada bahasa yang menyebut sekarang elemen 4. Itu mewakili dari alam-alam yang ada di dalam peradaban sini. Mewakili alam-alam yang di Gua Garbo, alam kandungan, atau di Gua Hiro. Tatkala laku limo sudah dilakukan para murid dan santri, ada laku lagi yang harus kalian lakukan untuk mensucikan tubuh. Karena tubuh ini kita adalah dipinjami dari sesuatu yang ada di perjalanan di sini. Kita ini dipinjami tubuh. Tatkala ini nanti kita lepas ruh dan jiwa manusia, maka guru mengajarkan namanya ilmu laku pitu. Maka murid dan santri diwajibkan atau disarankan minimal laku limo bagi manusia, murid dan santri, dan lebih tepat kalau sudah mampu melakukan laku pitu. Dan ada pendidikan yang lebih tinggi bagi guru wali bait. Laku yang lain itu adalah kebutuhan spiritual. Namun laku pitu adalah kewajiban murid dan santri agar kalian pulang ke sana, masuk ke surga. Kalian sesuai apa asalnya dari sini. Asalnya genap, kembali pun genap. Asalnya suci, kalian pun disucikan dengan sistem, dengan ilmu yang diajarkan guru. Tatkala laku limo sudah dipenuhi bagi para murid dan santri dan laku pitu sudah digenapi, nah di sini ada sesuatu hal yang sangat pokok untuk membuka kunci masuk ke alam surga. Inilah yang sering guru memberi gambaran ataupun juga para murid dan santri yang sudah diberi kitab. Di dalam kitab Rasul guru menulis ada bahasa Iqra. Sejak 67 Masehi leluhur kita sudah membuat kalimat yang baku untuk regenerasinya atau umat manusia agar bisa kembali di sana. Tatkala laku limo dan pitu selesai sebagai tubuh dan di dalamnya sudah dibersihkan, mindset atau jalan pikiran harus mampu melalui 5 tahapan. 1, 2, 3, 4, 5 tahapan. 5 tahapan ini dijamak oleh leluhur kita dengan bahasa Iqra. Ukoro, diberi bahasa, diterangkan dengan kitab Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, Iqra warabbukal akram. Cukup kalimat itu yang Anda harus pahami dan harus mengerti sementara artinya. Tatkala sudah bisa mengucapkan, mengerti artinya, baru masuk ke ranahnya. Lakukan syahadat yang tepat, lakukan laku limo, laku pitu. Baru di sini nanti membutuhkan sesuatu hal, membuka tabir, password atau keyword masuk ke alam surga. Nah inilah para murid dan santri. Surga yang dimaksud di sini adalah surga pertama dari level yang ke-9. Tatkala dari 1, 2, 3, 4, 5 password atau keyword ini mampu dibuka bagi bangsa manusia. Bangsa manusia itu pun bisa nanti masuk ke level-level di alam-alam sana. Bahkan sampai yang terakhir disebutlah swarga loka bagi orang-orang yang diridhoi oleh Sang Maha Pencipta. Nah, untuk mengulas yang disebut Iqra murid dan santri, maka selalu guru berpesan, lakukan dulu laku 7. Ya, ada 1, 2, 3, 4 password dan keywordnya di sini untuk masuk kembali ke alam surga.
tatkala Iqra ini nanti sudah dipahami dan sudah dimengerti bagi murid dan santri, dibekali di kitab yang lain ada kalimat yang disebut sabaha, artinya sucikan. Maka disebut di situ sabihisma rabbikal a'la alladzi qaddara fahada. Nah, dari dua ini, Iqra dan Sabaha adalah satu rangkaian untuk menyempurnakan atau untuk mensucikan mulai tubuhmu yang lapisnya 7, mulai unsur 5 sampai unsur 4 sampai perilaku di sini turun, dimulai dari syahadat yang tepat dan yang benar sesuai apa yang diajarkan guru. Nah, inilah pentingnya para murid dan santri ya. Suatu keilmuan, ini guru masih merancang ya. Manusia itu diperbolehkan membuka password atau keyword untuk masuk ke alam surga sampai masuk ke alam Sang Maha Pencipta. Guru sempat mengenyam pendidikan waktu dalam pembinaan oleh beliau Sultani Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan beliau Mbahmu Kanjeng Syekh Jenar. Waktu dulu itu pada bulan Selo atau bulan Somadun. Namun untuk kebutuhan manusia atau untuk kebutuhan murid dan santri ke depan, guru akan merancang 1 tahun sekali. Guru merancang akan ditaruh atau diletakkan pada bulan Baburiyat atau bulan Mulut. Artinya para murid dan santri yang sudah menuaikan, yang sudah melakukan laku 5 dan 7, dan usianya sudah mumpuni dan usianya sudah cukup, dan perilakunya sedikit sudah mulai baik dari nilai-nilai yang tidak benar dari moral dan spiritual dan tidak melanggar hukum-hukum negara, maka guru berkewajiban akan menuntun kalian dengan password keyword 5 perkara itu. Namun kembali lagi disampaikan melalui video ini para murid dan santri, untuk membuka password dan keyword yang disebut Uqara atau Iqra Yaqra'u itu membutuhkan banyak hal. 1, ada pensucian yang disebut puasa 1 hari 1 malam. Ada banyak hal yang harus dilakukan bagi para murid dan santri yang akan masuk yang disebut membuka password agar kelak kita akan bisa kembali di sana dan kita ketemu para leluhur di alam sana. Ada nanti halnya, tumpengnya, ada alat sarananya. Semoga bulan-bulan ke depan, mulai tahun ini, guru mampu menyelesaikan kewajibannya untuk merancang dan menciptakan bagi generasinya, khususnya keluarga, juga murid dan santri, kelak pun umat, akan betul-betul kita bisa kembali yang disebut Jannatun Naim atau yang disebut surga. Para murid dan santri berbahagialah. Semoga video ini betul-betul diperhatikan karena ini adalah tujuan pokok bagi kita bangsa manusia. Semoga kita bisa kelak kumpul dan menyatu kepada leluhur kita, leluhur-leluhur orang-orang yang bijak, orang-orang yang dalam naungan rahmatnya Tuhan Sang Maha Pencipta. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.